Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan memperingati yang sudah sering tiap tahun kita adakan, yaitu ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal, banyak baik di YouTube, di medsos, di timeline, di status, mulai dari tadi malam, dari subuh, kita sudah banyak baca selamat bahasa Inggris Ascension Day, selamat hari kenaikan Yesus. Kita memperingati kenaikan Yesus sebagai bagian integral dari satu kesatuan yang utuh, mulai dari kelahiran, pasca kematian, kebangkitan, sampai kenaikan. Next, kita akan memperingati hari Pentakosta atau Pantekosta, dan seterusnya. Umat Kristen di seluruh dunia hari ini memperingati hari kenaikan Yesus. Satu yang menjadi pertanyaan kita sampai hari ini, apakah kita tahu benar-benar tujuan Yesus naik ke surga? Atau itu hanya sebuah seremoni, liturgi, kebiasaan kita dari kecil sudah jadi orang Kristen? Kalau tanggal merah dalam penanggalan kalender Gregorian yang kita adopsi menjadi penanggalan Indonesia, bahasa mereka kenaikan Isa Al-Masih. Tapi ada beberapa kalender sudah mengganti menjadi hari kenaikan Yesus Kristus. Saya mau kita semua belajar secara mendalam apa makna sejati dari kenaikan Yesus. Kita akan pelajari dalam kitab Kisah Para Rasul, ayat yang pertama sampai Kisah Para Rasul pasal pertama, maksud saya, ayat yang ke-6 sampai 11. Saya jemput kita semua bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan yang pertama ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Judul perikopnya sudah jelas, Yesus terangkat ke surga, sampai ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca, 2, 3. Maka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Silakan dulu. Haleluya. Dari pembacaan ini kita sudah tahu Yesus berada di mana? Di Yerusalem, Bukit Zaitun, Kapernaum, Bethlehem. Yesus sudah berada di surga. Haleluya. Kita lihat ayat 6. Tapi ada satu pertanyaan besar yang coba dilontarkan oleh rasul-rasul. Ini menjadi sebuah teguran halus dari Yesus. Ada 2 poin yang akan saya sampaikan dalam perenungan kita hari ini mengenai kisah kenaikan Yesus. Walaupun banyak poin-poin kecil lain, sub-sub poin yang akan kita bahas. 1, kita bicara tentang fokus yang benar dan tepat ketika kita mengiring Yesus. Kita maju di ayat yang ke-3, pasal 1 Kisah Para Rasul.
Kepada mereka Yesus menunjukkan dirinya. Ayat 3 pasal 1 Kisah Para Rasul. Naik sedikit ke depan ya. Kepada mereka Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda membuktikan bahwa hidup. Sebab hidup. Sedikit penyanyikan. Ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Sebab hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Yang keren. Hidup terus berarti sebab Yesus. Baru 5 menit sudah dapat poin. Kalau saya melihat wajah-wajah kita, saya tidak perlu menunjuk siapa. Ada di antara kita mungkin sedang mengalami kebuntuan, kesusahan, putus asa. Firman Tuhan menegaskan hari ini di poin yang awal-awal ini, Yesus hidup. Dia pegang hari esok. Ya tapi bro, susah bro, sekarang ekonomi susah, politik sudah memanas, apa-apa susah bro. Benar, Rasul-Rasul Yesus pada saat Kisah Rasul pasal 1 itu sedang akan menghadapi ujian yang maha luar biasa berat. Karena waktu saya tidak bisa panjang lebar. Kisah Rasul pasal 8, dimulailah penganiayaan yang berat terhadap jemaat di Yerusalem. Maka mereka tersebar ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Di satu sisi mereka ditinggalkan Yesus secara fisik jasmani ke sorga. Pasal 2 Kisah Para Rasul, nanti mulai malam ini sampai 10 malam ke depan kita akan banyak belajar dan kita akan mengalami zaman Roh Kudus sampai gongnya nanti hari Pentakosta. Dan kalau kita baca Kisah Rasul 8, sudah mulai penganiayaan. Siapa itu tokohnya? Alkitab tidak hanya bukan sebuah buku teologis saja, tapi Alkitab juga lengkap dengan historikal, dicatat oleh sejarah dunia. Kaisar Nero, memerintah Roma, dialah yang membakar kota Roma karena iseng. Dan salah satu isengnya Kaisar Nero, dia jahat banget dengan orang Kristen. Suatu hari dia lagi duduk gabut, bahasa orang ini bilang gabut, nggak ada kerjaan. Dia langsung perintahkan anak buahnya, bakar kota Roma. Dibakar di seluruh kota Roma. Kalang kabur semua satu Roma. Mereka ngadu, Kaisar, siapa yang bakar ini? Tahu nggak apa yang dibilang sama Kaisar Nero? Dengan mudahnya, sambil dia main kecapi. Ini psikopat kelas tinggi. Ada banyak pemimpin dunia sekarang yang banyak psikopat kan. Salah satunya menembak mati, terhukum dengan rudal pesawat udara. Nero itu psikopat udah dari dulu. Semuanya protes, siapa yang bakar kota Roma ini? Berani banget ya. Tahu Kaisar Nero sambil senyum-senyum psikopat. Tahu siapa yang bakar kota kalian? Orang Kristen. Mulai detik itu, seluruh Roma mengejar orang Kristen. Ada lagi kesadisan Kaisar Nero, gabut dia, kurang kerjaan. Roma punya kolosium seperti ini ya, kolosium ini seperti lobi-lobi di atas ini. Ini penonton kolosium ini, kalau lobi-lobi di atas. Ini arena. Yuk kita bikin acara yuk, bikin acara. Terus siapa orangnya? Orang Kristen. Sini keluarkan mana orang Kristen tuh? Salmon, Boas, Abinadab, ayo Filipus keluar ya. Nah ini diikat di tengah-tengah. Ditarik sama kuda yang satu, ditarik sama kuda yang lain. 1, 2, 3 sambil senyum-senyum Kaisar Nero-nya. 1, 2, 3, yeay, lepas terburai-burai. Si Bapak musuh orang Kristen di zaman Kisah Para Rasul. Pertanyaannya, di mana pertolongan Tuhan? Masih mampukah kita
jika mungkin kita berada di situasi seperti itu. Lalu terangkatlah Yesus ke surga. Ayat 6. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Itu dramatis banget loh. Tidak ditulis Yesus terangkat seperti peluru dalam hitungan detik. Dia pelan-pelan. Dalam Lukas pasal 24 dia sambil memberkati. Agung banget. Saya bayangkannya, merinding saya. Yesus tuh, aduh Tuhan kita keren banget. Dia bilang gini, yuk kumpul yuk. Ayo kumpul. Diperkirakan ada hampir 120 atau ratusan orang yang kumpul. Selain 12 murid, 70 murid, 120 murid. Ada beberapa kumpulan murid. Ring satunya tiga rasul yang dikasihnya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Ring yang biasanya rasul, 12 rasul. Ada ring yang kedua, ketiga, 70 murid. Ada di Injil juga. Dan yang ada yang ring selanjutnya 120 murid. Mereka kumpul ratusan murid di Bukit Jeriko. Ayat 6 tadi, mereka ngomong, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel? Yesus langsung jawab, engkau tidak perlu masa dan waktu. Masa bahasa Yunaninya kronos, dan waktu kairos, bisa dibalik mungkin. Karena masa, dalam ada beberapa terjemahan, masa itu kairos, kairos itu kesempatan, waktu itu kronologis yang Bapa tentukan menurut kuasanya. Tapi kamu, dia tunjuk semua yang ratusan murid yang ikut dia sebelum dia terangkat ke surga. Jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Itu wasiat terakhir Yesus. Seperti kita lagi ngantar orang tua kita berangkat dari kapal. Dadah papa mama. Anakku, jangan nakal ya, belajar makan makanan yang sehat. Saya titipkan kamu ke neneknya, jangan ngakak. Sambil dia pelan-pelan pakai kapal Temi, kapal laut. Ada pelan-pelan, akhirnya semakin menjauh. Begitu juga Yesus, pesan terakhirnya. Jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi sampai ke ujung. Tangannya sedang memberkati mereka dalam Lukas 20. Pelan-pelan dia. Mungkin kalau ada musik, ada tambahan musik. Kalau drakor ada tambahan musiknya pasti. Lalu orang menutupinya. Ayat berikutnya mereka masih tercengang-cengang melihat mereka. Lalu tiba-tiba dua orang berpakaian putih. Itu analogi itu sama dengan malaikat. Alkitab suka bilang pakaian berkilau-kilauan, pakaian yang berputih, itu malaikat. Dua, tidak cukup satu, dua langsung. Malaikat menyadarkan mereka. Kalau bahasa kekinian, bro, ngapain lu pada masih nengokin ke langit? Dia yang akan terangkat yang sama, dia juga akan kembali dengan cara sama pada waktu. Maksudnya apa? Di dalam cerita ini, malaikat Tuhan mengingatkan, sebelum Yesus berangkat tadi beberapa menit yang lalu, dia sudah kasih pesan apa sama Anda? Anda itu waktu Alkitab ditulis ini. Tapi ini kalau kita baca menjadi bagian tugas. Jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Tapi sebelum itu terjadi, pastikan engkau menunggu di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat Maha Tinggi. Yesus tahu beberapa minggu, bulan, tahun setelah ini pengikut-pengikutku ini akan masuk dalam masa penganiayaan yang luar biasa berat.
Aku secara jasmani pergi. Tapi dalam Yohanes 14, Yohanes 16 berkata, adalah lebih baik aku pergi, kata Yesus. Karena jika aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan turun untuk kirim menyertai engkau selama-lamanya. Bapak Ibu, poin apa saja yang kita akan pegang dari kenaikan Yesus? Satu, membuktikan bahwa penebusan dosa yang dikerjakan Yesus di bumi sudah selesai. Dimulai dari dia lahir dari perawan Maria, sampai 12 tahun dia bertanya jawab kepada pemimpin bait Allah. 12-30 tahun dia masuk dalam masa-masa pendidikan Yahudi di dalam tuntunan pemeliharaan orang tuanya di Nazaret. Mulai usia 30, datanglah dia di dalam sungai Yordan dibaptis. Lalu Bapa berkata dalam surga, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun 40 hari untuk dicobai iblis. Lukas 4. Pulang dari itu dia lolos, dia berhasil menembus semua tantangan. Jadi mulai pelayanannya. Dia masih ditolak oleh orang Nazaret. Siapa kamu? Kamu Yesus anak tukang kayu. Markus 6. Dia ini orang tukang kayu. Saudara-saudaranya saja ada bersama kita. Lalu orang Nazaret sekampungnya menolak dia. Yesus hidup penuh dengan tantangan. Sampai dia bangkit saja pun dalam Matius 28, Mahkamah Agama masih menyuap tentara-tentara Romawi untuk bikin gosip tubuh jasadnya dicuri oleh murid-muridnya. Yesus dari mulai kandungan Maria sampai dia mati di kayu salib penuh dengan pergumulan. Tapi satu hal yang luar biasa sekali. Dengarkan kata-kata saya. Itu semua hanya sementara. Siapa Yesus? Guru agung kita. Seorang murid tidak melebihi seorang guru. Memang kita tidak mengikuti Yesus lalu disalib, pergi jauh-jauh ke Bukit Anjungan, di dekat sekolah kita Anjungan ada bukit lalu pasang salib. Aku mengikuti Yesus disalib seperti orang-orang Filipina. Bukan itu yang kita ikuti. Lihat misi gereja kita, visi kita. Perhatikan Bapak Ibu sebelah kiri kita. Sama-sama kita baca visi gereja kita. 1, 2, 3. Bertumbuh. Saya yakin suara Bapak Ibu udah semuanya ini pasti jauh lebih keras 10 kali visanya. 1, 2, 3. Bertumbuh menjadi serupa Kristus. Kita bukan meniru fisik kemahakuasaan, kemahadiran, kemahatauan Yesus, tapi kita meniru kesetiaan, karakternya ketika dia menghadapi banyak tantangan pergumulan selama dia ada di dunia. Walaupun dia nyata-nyata berbuat baik, masih ada orang yang tidak suka, bahkan membenci, bahkan menyalib. Apakah orang Kristen pinginnya begitu? Saya berdoa supaya semenjak saya terima Yesus, mulai besok jalanku mulus, semuanya senyum sama saya, mendukung saya, happy sama saya. Tetap kita akan menghadapi banyak pergumulan. Tapi satu pesan firman Tuhan dari 4 poin yang akan saya bahas, penebusan dosa Yesus untuk menebus dosa manusia sudah selesai. Kalau belum selesai, saya yakin dan percaya belum waktunya Yesus berangkat ke surga. Di atas kayu salib dia berkata dalam kalimatnya, tetelestai, sudah selesai. Ketika dia ke surga, itu juga membawa suatu pengharapan yang kekal buat kita. Bapak Ibu, kita semua pasti menghadapi tantangan hari-hari ini, pergumulan menghadapi hari-hari di dunia. Rasanya berat, rasanya tidak mampu lagi, putus asa, sendirian, nggak ada yang nolong. Pandanglah kepada salib Kristus, dan ketika Yesus dinaikkan ke surga, dia sudah menyelesaikan karya keselamatannya di dunia.
dan Bapa menerimanya dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Pengharapan yang tidak pernah putus ketika kita menjadi pengikut Yesus. Amin. Selanjutnya, kita buka dalam Yohanes 14. Apa tujuan ketika Yesus naik ke surga? Mungkin kita sudah cukup tahu hal ini, tapi saya boleh ulangi lagi. Dia tahu hati kita dulu, waktu ayat ini ditulis, itu ribuan tahun yang lalu. Abad pertama nih, kitab Injil Yohanes ditulis, tahun 60-70 setelah Yesus. Dan ayat ini cukup relevan untuk kita pelajari hari ini. Ada satu kegelisahan di tengah-tengah umat Tuhan ketika dia merasa Yesus tidak ada bersama dia secara nampak. Yohanes pasal 14 boleh ditampilkan. Ayat yang pertama sampai ketiga. Ini ada korelasinya jelas dengan kenaikan Yesus. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama 2-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pengharapan yang tidak pernah sirna. Berat kita menghadapi hari-hari ini, terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus mempertahankan iman mungkin di tengah-tengah kantor yang dipenuhi dengan orang-orang tidak seiman. Berat mungkin kita tengah-tengah keluarga yang mungkin kaum keluarga kita yang masih ada yang tidak percaya Tuhan dan dia berkata, ngapain kau sering-sering ke gereja, kau ini sok suci benar. Masih ada uang juga, belagu banget lo. Lihat gue ini, bukan orang Kristen, kaya raya, 7 turunan, 3 tikungan, 8 tanjakan. Nggak perlu jadi orang Kristen. Kamu diremehkan, dihina, direndahkan, tidak dianggap. Bukankah tanggal 2 awal April yang lalu saya sudah sampaikan arti Galilea? Nanti ada ayat yang mengatakan Galilea juga. Galilea itu berarti simbol dari orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang marginal, yang tidak dianggap, yang sering dihina, rendahan, kaum tak terpelajar. Padahal itu masih orang-orang yang sama tanah Israel di waktu itu. Pengharapan, poin kedua dan ketiga saya gabung saja, bahwa Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Beri tepuk tangan yang sore-sore bagi Tuhan. Haleluya. Home sweet home. Kita paling lama di bumi 70 sampai 80, bahkan bisa mungkin 90 100, tapi sisanya itu adalah kesukaran. Kita susah payah cari uang, ujung-ujung pergi juga kita. Susah payah kita kumpulkan investasi di mana-mana, ujung-ujung kita tinggalkan juga. Susah payah kita tinggal cari materi, salah enggak. Kalau kamu akan makan, kamu harus bekerja, itu kata firman Tuhan. Tapi jangan sampai fokus kita, fokus semata-mata hanya mengejar, mengumpulkan hal-hal duniawi. Karena pada akhirnya ku tinggal semua, pada akhirnya sampai ku kembali ke surga. Jangan pakai ini untuk alasan malas-malasan, enggak boleh. Kita harus rajin. Apa saja yang kamu perbuat, ingat itu kerajinan Mazmur 3, maka akan dibuat Tuhan berhasil.
Kalau kamu tidak bekerja, hai pemalas, kata Amsal, lihat semut. Tapi Alkitab juga bilang, jangan fokus 100% waktumu mati-matian kumpulkan harta duniawi. Untuk apa seseorang memperoleh harta duniawi jika ia kehilangan nyawanya? Itu karena dia lupa kita hanya numpang di bumi ini. Rumah kita yang asli di surga. Lautan langit biru, ada mahkotaku. Firman Tuhan itu sungguh lengkap. Dia tidak hanya mengajarkan apa-apa yang harus kita kerjakan dalam hal-hal supranatural dunia di belakang langit biru, tapi juga kalau kita baca Amsal, Khotbah, Mazmur, diajarkan hal-hal praktis, perkataan yang tepat pada waktunya, seperti pinggan di bawah emas. Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Semua hal-hal praktis untuk mengajar kita hidup di bumi ini ada di Alkitab semua. Baca kitab Amsal salah satunya. Alangkah indah perkataan yang tepat pada waktunya. Hati-hati ngomong. Karena ada orang yang maksudnya baik, tapi cara menyampaikannya keliru, akhirnya rusak persahabatan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, bahkan dia melebihi seorang saudara. Alkitab juga mengajarkan hal-hal praktis di bumi, untuk kita boleh hidup bersama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan juga kasihilah sesama manusia seperti engkau juga mengasihi diri sendiri. Jangan pernah rusakkan hidupmu, dirimu sendiri, karena firman Tuhan sudah bilang, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Jaga kesehatan, makan yang bergizi, jangan masukkan racun-racun. Itu kan praktis, benar nggak? Itu kan praktis. Alkitab bukan cuma berbicara tentang di belakang langit biru, Yesus terangkat ke surga, jadi kamu tunggu saja terus. Kita baca sekarang. Bahkan dua malaikat itu menegur rasul-rasul karena dia kelamaan menengok langit. Lihat ayat yang ke-9, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. Ini sudah dapat katakan puji Tuhan? Oh, belum ada yang dapat. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, pasti mulutnya ngangak. Lupa di ngangak itu langsung masuk lalat dari padang gurun, dari bukit itu. Antara nganga, termangu-mangu, antara sedih. Waduh, guru. Dia masih lihat gurunya udah, Yesus sudah pergi. Dia masih termangu-mangu melihat ke langit. Malaikat bilang, ayat 11. Hai orang Galilea. Hai orang-orang Galilea. Ini ada korelasi dengan khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Kenapa malaikat itu menyebut hai orang Galilea? Karena memang murid-murid Yesus yang ke-11 ini, kecuali Yudas sang pengkhianat, sudah bunuh diri mati. Hanya Yudas yang bukan berasal dari Galilea. Saya ulangi, 12 murid Yesus, satu saja yang bukan dari Galilea, dan terbukti gagal. Tidak finishing well. Yang 11 murid finishing well, dan semua 11 murid ini, Yohanes, Petrus, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomius, Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, serta Yudas bin Yakobus. 11 orang murid, semuanya berasal dari Galilea. Tapi bukankah saya sudah pernah menyampaikan di khotbah beberapa minggu yang lalu, Galilea itu lambang olokan orang Yahudi. Hei Galilea, saya tidak mau menunjuk daerah sebelah, itu aku tersinggung. Katakanlah ada daerah yang pokoknya bingung, aduh norak benar lah pokoknya di daerah kita nih.
Itu adalah penghinaan banget tuh. Orang Yahudi ngumpul-ngumpul di bait Allah, tiba-tiba ada orang Galilea, "Hei Galilea, jangan masuk. Kamu tidak kosher. Kosher itu tidak halal bagi bahasa Yahudi. Karena yang boleh masuk sinagoge hanya orang darah murni Yahudi. Kalau dia Yahudi nikah sama orang Tirus, Sidon, nggak boleh. Kalau mamanya Yahudi, bapaknya orang dari Asyur, apalagi Moab, Amon, Arab apalagi misalnya, nggak boleh. Hanya orang Yahudi murni, darah murni yang boleh masuk. Jadi ketika orang Yahudi sesama orang Yahudi ngomong, ketemu sama Galilea di pasar, "Hei Galilea, ngapain lu?" Aduh, itu ungkapan penghinaan banget. Karena dianggap mereka tidak memegang teguh hukum Yahudi yang memegang ras murni Yahudi, nikah dengan Yahudi. Dari dahulu nenek moyang Yahudi. Tapi malaikat Tuhan ngomong yang sama. Itulah kerennya Tuhan kita. Tuhan kita selalu memulihkan hati yang luka. Amin. Yohanes 20 dia ngomong sama Petrus. "Petrus, ya Tuhan, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus masih nangis sedikit. "Ya Tuhan, gembalakan domba-domba." Petrus pikir udah beres kan? Dia tanya lagi, "Petrus, iya Yesus, iya. Kamu mengasihi aku?" "Iya." Ini kalau saya pakai bahasa bebas ya. "Gembalakanlah domba-domba." Pikir Petrus udah beres lah. Udah pulih dah, beres lah. 3 kali dipanggil lagi, "Yesus, Petrus, iya. Apakah engkau mengasihi aku?" Sambil ini dia, "Yesus, aku mengasihimu." Yesus cuma ngomong, "Gembalakanlah domba-domba." Bapak Ibu, apa bukti kita mengasihi Yesus? Layanilah dia dengan segenap hati kita. Gak usah pakai mulut, "Aku mengasihi." Gak usah. Yesus tahu hati kita kok. Mau banyak-banyak kita lompat-lompat sekalipun, tapi hatimu masih membenci atau tidak mau melayani Tuhan, Tuhan tahu dari surga. Prank. Kalau Yesus itu orang milenial, ngeprank. "Hai orang Galilea." Tapi pasti saya yakin murid-murid itu akan bilang gini, dia ngelok kita nih boy, siapa nih budak nih? Dua orang kayak baju putih nih, agak benar. Enggak, dia pasti sudah merasakan aura surgawi, kewibawaan ilahi dari surga memenuhi situasi pada saat ini. Jadi ketika malaikat berkata, "Dua orang nih, hai orang Galilea." Saya yakin malaikat juga intonasinya enggak ngolok. "Hei orang Galilea," enggak gitu pasti. Enggak, itu cara ngomong saya. Dia pasti dengan penuh kewibawaan surgawi. "Hai orang-orang Sanggau." Tania. Keren orang Sanggau. Itu ada Charles. Dia pasti dengan wibawa ilahi. "Hai orang-orang Galilea, mengapa kami berdiri?" Coba kita baca ayat 11 sama-sama di Alkitab Alkitab masing-masing. Ayat 11, "Hai orang-orang Galilea." Ayat 11, "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Itu situasinya kalau saya gali firman Tuhan ini. Mereka sudah sekian menit, bahkan mungkin hampir berapa puluh menit mereka termangu-mangu. Ada yang nangis, ada yang karakter melankolis, Yohanes, Filipus, dia melankolis. Ada yang Petrus, dia orang sangin, jadi dia nggak ketawa, dia hanya ketawa. Mana Yesus tuh? Ada si Simon orang Zelot, ada Bartolomeus, dia mungkin orangnya selumbe. Kalau ada HP dia sama dengan HP. Kelamaan dia lihat ke langit. Diingatkan sama malaikat, "Hei orang Galilea," kaget dia, "mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Yesus ini, ayat 11, yang terangkat ke surga. Di mana Yesus kita sekarang? Hanya Yesus Tuhan kita yang dari surga turun ke bumi untuk menyelamatkan karya penebusan keselamatan ini, dan dia kembali ke rumah asalnya.
Kalau agama lain, dari sini mau ke sini belum tentu. Minta doa, doakan dia supaya bisa tembus ke langit itu. Tuhan kita beda, men. Keren. Dari langit, dari sorga turun ke bumi menjadi manusia untuk menyediakan karya keselamatan penembusan dosa-dosa. Selesai, dia naik lagi. Home base-nya memang situ, markas besarnya memang situ. Kita tinggalkan sendiri? Enggak. Sebelum ditinggalkan dia kasih janji lagi, pengharapan. Lebih baik aku pergi ya nak. Kalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus yang menghibur kalian. Kalian sedih kan? Penghibur. Yang menolong kalian, Roh penolong. Karena kalian merasa lemah kan? Akan ditolong. Dia akan kebenaran, karena kamu tidak mengerti firman Tuhan. Roh Kudus akan meningkatkan kebenaran firman Tuhan yang kamu dengar, sehingga apakan hal-hal yang akan datang. Ini spesial. Tidak semua orang Kristen yang akan tahu apa yang terjadi di hal-hal yang akan datang. Tapi bagi orang-orang pilihannya, hamba-hamba Tuhan khusus dengan karunia marifat. Nanti saya akan ajarkan di 10 malam doa malam Roh Kudus. Ada 9 karunia roh, ada karunia-karunia pelayanan, ada buah-buah roh nanti. Makanya datang mulai jam 6:30 nanti sampai 10 hari ke depan. Rugi kalau kita tinggalkan 1 hari. Ya, pengajarannya akan terus membuat kita mengerti tentang karya Roh Kudus. Dan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Amin. Untuk menunjukkan bahwa kita juga pada waktunya. Ku tinggal semua pada akhirnya sampai ku kembali. Iya, aku senang sekali. Di sana ada anak-anakku. Kemarin saya bersihkan makam. Saya nak ngomong sama istri. Saya sambil bersihkan makam anakku, di bawah kakinya makam Papilo. Ada di situ Abigail, lahir bulan Maret 2007, meninggal juga bulan Maret. Di sampingnya ada adiknya, Rafael. 5 Desember 2007, meninggal 10 Desember 2007. Saya tidak jauhkan Tuhan, saya tidak ngomong dengan makam, tidak, tapi saya ngomong dalam hati, langsung kontak dengan Roh Kudus. Ini hanya tubuh jasadmu, roh jiwamu ada di surga. Seperti ada suara kecil ngomong gini, suara anak-anak mungkin. Ini saya bisa bayangkan. Papa mama jangan gagal ya. Kami menunggu kalian di sini. Tantangan boleh ada, apalagi sejak tanggal 9 saya dipercaya Tuhan melalui Ibu Gembala dilantik sebagai Gembala Sidang. Saya percaya itu bukan maksud saya pribadi. Dan saya berkata itu bukan karena saya hebat dan jagoan. Enggak. Semua kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan bilang cukup, nak, ganti kapten. Bisa. Dia pelatih kita utama, pelatih agung kita dia. Maunya Tuhan kapan? Mau ganti kapten, mau ganti playmaker, mau ganti back. Yang penting Indonesia menang 5-2. Beri tepuk tangan dulu. Menang 5-2 kan? Nah, coba lihat sepak bola. Kapten diganti. Semua diganti. Yang cedera, sudah. Kita semua ada dalam skenario sutradara agung kita, Yesus Kristus. Kalau Tuhan yang berkehendak, tidak ada satu orang pun yang bisa menolak. Jika Tuhan yang membatalkan, tidak ada semua orang yang bisa memaksa Tuhan untuk menyimpulkan suatu keputusan. Saya percaya. Suara kecil berkata ini. Kata mama, jangan gagal ya. Kami menunggu kalian di sini. Kalau saya mau ikut emosi, saya rasanya, ya mau sekarang, saya mau pergi sekarang. Nggak bisa, saya harus masih khotbah di sini. Nanti ngurus 10 malam, ya kan? Nanti kalau alat musik rusak, misalnya kita sama-sama tempat musik kita urus. Iya, karena memang betul. Malaikat Tuhan bilang sama mereka, hei orang Galilea. Singkatnya gini, jangan kelamaan lihat ke langit. Kamu harus ingat tugasmu di ayat 8. Kamu harus menuntaskan pesan terakhir dari Yesus. Jadilah saksiku. Dan tunggu, sebelum engkau pergi menjadi saksiku, kamu harus diperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus.
Katakan amin. Bukti kita mengasihi Tuhan, layanilah Dia dengan segenap hati. Dan percayalah, di surga sana, rumah kita tidak sama. Rumahnya Billy Graham pasti gedenya minta ampun daripada saya yang seupil ini. Itu namanya upah. Dan upah itu diukur. Perhatikan, saya sudah sampaikan spoilernya di Yud Komsel kemarin. Dan upah kita di surga itu tergantung perbuatan kita selama kita di bumi ini. Kita sediakan waktu dan hati yang terbaik untuk melayani Tuhan. Bangunan rumah kita di surga, upah kita terima di surga, akan beda dengan orang yang malas-malasan ikut Tuhan, yang ogah-ogahan. Saya percaya rumahnya Abraham jauh lebih besar dari rumah orang yang disalibkan di sebelah kanan Yesus. Memang mereka sama-sama masuk ke surga, tapi tempat di sana, Rasul Paulus pernah berkata, aku pernah naik ke surga tingkat 3. Bukan omongan Joni ya, omongan Rasul Paulus. Adalah tingkatan di surga. Benar, kita melayani Tuhan bukan karena kita kejar upah. Salah, itu salah juga. Kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Katakan amin. Sama seperti orang yang sedang mengasihi Dedi. Waktu belum jadian, dikasih lah macam-macam. Tapi Dedi nggak tergerak. Tapi nggak sama dia. Tapi coba yang datang, karena memang betul-betul dia sudah buktikan cintanya. Mungkin pemberiannya cuma sederhana, gorengan serdam beli di depan rumah, 10 buti pakai cabai 3. Bagi seorang baby, apa ya deh? Terharu. Makasih ya sayang. Tapi cuma sama-sama orang yang tidak dicintai. Bawa mobil pun, kenapa nih? Mau nyoba aku kah? Tuhan tahu hati kita saat kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh atau ada motivasi yang terselubung. Tuhan Yesus menegur murid-muridnya di ayat yang ke-7. Engkau tidak perlu masa dan waktu kapan. Kenapa? Ayat ke-6 murid-muridnya ngomong gini, Yesus, kapan engkau memulihkan kerajaan Israel? Apa artinya? Ya Tuhan, tinggal berapa menit lagi Yesus berangkat. Murid-murid yang sudah ikut tiap hari sama Yesus masih pikirannya dengan motivasi duniawi. Dia hanya berharap Yesus mau memulihkan kerajaan Israel yang terbatas teritorialnya, kerajaan fisik, kerajaan duniawi, kerajaan jasmani. Yesus bilang, ya Tuhan, aku datang ke sini bukan untuk menjadi raja Israel. Aku menjadi juru selamat dunia, penolong bagi setiap orang yang percaya kepadaku. Barang siapa yang percaya pada Yesus, dia akan diselamatkan. Tapi murid-muridnya masih pikiran sempit. Siapakah murid-murid itu? Bisa saya dan kita semua. Hari ini jika motivasi kita duduk di gereja ini, aku mau iring Yesus, tapi hanya untuk alasan-alasan sakit, jasmani, materi, duniawi. Yesus bilang, kasih kamu ikut aku cuma untuk memulihkan kerajaan Israel. Padahal aku raja atas segala raja, penguasa atas langit dan bumi. Ini templakan buat saya dan kita semua. Kita yang sudah sering melayani Tuhan dari puluhan tahun yang lalu, masihkah punya motivasi yang benar ketika Tuhan mungkin belum menjawab doa kita, bahkan mungkin hidup kita sampai napas terakhir pun masih menghadapi pergumulan? Ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan pulihkan, dan ketika dia pergi ke surga, hidupnya dipulihkan. Tapi banyak kita lihat juga di Alkitab, bahkan rasul-rasul menghadapi pergumulan sampai napas dia terakhir, karena mereka bukan memandang upah di bumi. Itu teologi kemakmuran. Taburlah yang banyak, kamu akan menaik di bumi. Lalu mereka berkata, tuai itu hanya dipersempit dengan kaya, sukses, sehat. Itu kurang tepat. Karena upah yang terbesar adalah ketika kita di surga nanti. Kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman, terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Murid-murid Yesus masih ngomong pulihkan kerajaan Israel dong Yesus.
sebelum kamu berangkat. Coba bayangkan, apalagi kita yang tidak nempel dengan Yesus 3,5 tahun. Tapi Tuhan Maha Baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua untuk kita bertobat. Pulihkan kembali motivasi kita untuk ingin Yesus. Terserah Tuhan lah. Yang penting bagianku, aku bekerja sekeras mungkin, bekerja segiat mungkin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan semua. Dan kalau mungkin berkat Tuhan tidak sama dengan apa yang kita mau, seperti orang-orang lain mungkin yang tidak sehebat mereka punya kesuksesan, jangan pernah percaya. Karena Yesus di surga tidak meninggalkan kita sendiri. Dalam hari Pentakosta hadirlah Roh Kudus. Kita akan buka ayat terakhir, pemain musik boleh. Kita buka dalam Yohanes. Sebelum saya masuk ke dalam Yohanes 14 ayat 15, kita lihat tadi Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Coba lihat Yohanes 14 ayat 1 saja sudah dimulai dengan kata begini. Janganlah gelisah, hai anak-anakku, umat percaya, anak-anak Tuhan yang hari ini mendengar firman Tuhan. Janganlah gelisah, galau, putus asa, hilang harapan. Percayalah kepada Allah. Kenapa kita bisa gelisah? Karena kita percaya kepada manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam Yeremia. Tapi terkutuklah orang yang, bahasanya itu sangar loh, bahasa Yeremia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Siapakah manusia? Ini masih manusia. Saya bukan malaikat, tapi kita arahkan tujuan kita kepada Tuhan. Percayalah kepada, percaya juga kepada di rumah Bapakku. Jemaat Tuhan, orang-orang percaya pulang dari tempat ini membawa satu pengharapan yang baru. Tapi bukan cuma ada sekedar pengharapan yang baru, ada penugasan untuk kita menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Saya sengaja tidak jelaskan ayat 8 karena itu sudah menjadi bagian dari nanti 10 malam Roh Kudus ditutup dengan hari Pentakosta. Ada tanggung jawab yang Tuhan taruh sebelum Tuhan pisah dengan murid-muridnya dan juga pada kita. Kamu harus diperlengkapi dari kuat kuasa Roh Kudus untuk kamu menjadi saksi. Dan ingat, aku sudah sediakan tempat bagimu di surga yang kekal. Bukankah itu sebuah pengharapan yang membuat kita terhibur luar biasa? Silakan kerja dengan giat. Kerja sebagai orang-orang di muka bumi ini. Yang sebagai petani, kerjakan petani dengan sebaik-baiknya. Karyawan, pegawai kantor, wira usaha, wira swasta, kerjakan dengan sebaik-baik. Tapi jangan lupa, ada sisi Tuhan teologis yang senantiasa diingatkan kepada kita. Dia menyertai engkau sampai selamat. Kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Sungguh pun fisik kita lagi sendiri di tengah-tengah rumah, di tengah-tengah komunitas yang tidak suka dengan kita, mungkin Roh Kudus selalu menyertai kita. Terlebih lagi Roh Kudus memenuhi hidup kita dan menjadi penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, yang memerintahkan damai sejahtera buat kita. Dia meninggalkan damai sejahtera buat kita. Yesus naik ke surga, membuktikan penebusan dosa yang sudah selesai. Ada tempat surga yang kekal buat kita, menjadi suatu pengharapan yang sejati, karya penyelamatan yang tuntas. Dan dia tidak tinggalkan kita sendiri. Roh Kudus menyertai kita bangkit berdiri. Apa yang dimau Tuhan kepada kita? Sebuah kesetiaan sampai mati. Bapak Ibu jangan lihat ini di sebelah, memang betul kemarin tema Natal Pemuda, tapi sudah berkoordinasi dengan Gembala dan pada waktu itu, dan saat ini saya tegaskan lagi, ini menjadi tema tahunan kita, finishing well. Aku telah mengakhiri pertandingan iman dan mengakhiri dengan baik. Itu menjadi sebuah tema sentral untuk semua khotbah-khotbah kita sepanjang tahun ini, baik di rayon, di komisi, di wadah-wadah, dan di semua karya-karya khotbah kita. Silakan ambil ayat-ayat yang lain. Tapi lihat, Yesus sudah memberi teladan
Dia telah menyelesaikan dengan baik karya keselamatan dalam penebusan di atas salib Golgota. Lahir, disalibkan, mati, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga. Dan setelah itu dia kirimkan Roh Kudus. We are not alone. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Bagian kita adalah jaga hati kita, tetap setia. Satu pujian yang saya rindu untuk kita nyanyikan bersama-sama. Pernah dinyanyikan waktu malam pelantikan dan saya menjadi rema sekali. Saya sudah tahu lagu ini cukup lama, tapi saya rasanya, pokoknya setiap nyanyi ini mau setia sampai akhir. Mari singkat nyanyi. Melayani seumur. Itulah bagian kita, penugasan dari Yesus. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam Raja. Sungguh-sungguh nyanyikan dari hati. Ku mau setia sampai. Haleluya. Dan baru sekarang persembahan yang akan tidak diberkat balaskan berlipat lada berkat di setiap usaha pekerjaan Tuhanmu setiap kehidupan kami rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya terlebihnya dan berkat kami yang berlimpah Tuhan berkat yang lain Tuhan pasti akan tambah-tambahkan bagi kami semua akan kembali ke tempat masing-masing biar Tuhan yang memberikan kami sampai tujuan tidak kurang suatu apa. Dan kami yang dimuliakan semua umat yang hadir hati-hati sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami sebentar Tuhan, biar Tuhan memimpin kami sehingga kami semua boleh sampai tujuan tidak kurang suatu apa. Sudah berusia sekarang yang terkasih, biar anugerah Allah Bapa, kasih karunia Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus dengan Tuhan Yesus Kristus kami selalu menyertai kita sekalian saat ini disediakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus kita semua sudah berdoa dan percaya katakan amin. Dan pada hari ini kita memberikan persoalan kita untuk maju ke depan maju ke depan dan menyelamatkan pada minggu pagi kita bercoba kembali dan kita akan bersama-sama. Puji nama Tuhan, sampai berjumpa. Yesus dalam kebenaran.